Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Masih dari Thailand, hari ini gue akan membahas film yang berjudul The Unborn Child. Ayo kita mulai. Seorang bartender bernama Porawi diperlakukan kasar oleh seorang lelaki yang menuduhnya mencuri barang-barangnya. Po pun dibawa dan diseret ke sebuah tempat dan terus digebukin. Terjadilah perkelahian di sana dan Po ditendang sampai tercebur ke rawa. Di dalam air itu sekilas seperti ada gambaran seorang lelaki, tangan, tas, dan bayi juga terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Po tiba-tiba sudah berada di rumah sakit bersama seorang dokter bernama Rudy yang memeriksanya. Ternyata dia ditolong oleh seorang nelayan. Dokter mengatakan tidak ada masalah serius dan bayi yang dikandungnya dalam keadaan baik. Po sendiri terpana dengan perkataan dokter tentang bayi di mana dia sendiri tidak pernah tahu jika dia sedang hamil. Dokter mengusulkan agar dia tinggal lebih lama untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dokter khawatir obat-obatan terlarang yang dia pakai selama ini mempengaruhi janin dalam perutnya. Sewaktu Po dibawa mengarah ke bangsal, gambaran tentang seorang laki-laki, tangan, tas, dan bayi itu kembali hadir. Sebuah boneka di belakang tampak bergerak. Di saat Po akan memegang boneka itu, seorang anak kecil sudah mengambilnya duluan. Malamnya Po mempunyai ide untuk icip-icip obat terlarang yang ada di dalam tasnya. Sewaktu di toilet, Po seperti melihat sepasang kaki di dalam bilik toilet. Po pun menghampiri untuk memastikan lebih dekat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Di saat Po berpaling, pintu toilet itu terbuka perlahan dan terbanting dengan sendirinya. Air tampak mengalir keluar disertai suara tangis seorang perempuan. Po yang mundur ke belakang tidak sengaja menjatuhkan gelas kaca, tapi anehnya, gelas itu tidak pecah dan tetap dalam keadaan utuh. Hal aneh yang lain terjadi. Tiba-tiba tempat itu seakan bisa menampung air di dalamnya. Po berteriak meminta tolong. Di dalamnya dia melihat seorang wanita yang tenggelam. Ketika dia ingin menghampiri, wanita itu bergerak naik. Po pun ketakutan dan melanjutkan teriakan minta tolongnya. Perempuan itu semakin mendekat. Suster yang mendengar teriakan Po akhirnya membuka pintu toilet itu dan menemukan Po yang sedang pingsan. Ketika sadar, dia pun disidang oleh dokter karena menemukan barang haram di TKP tadi. Po mengatakan dia tidak menggunakan obat-obatan itu tadi. Dokter pun mempercayainya karena memang di dalam urinnya tidak terdeteksi adanya jejak pemakaian. Soal banjir yang diceritakan tadi, menurut dokter itu mungkin hanya karena trauma mengingat dia pernah tenggelam sebelumnya dan kurang oksigen yang mengalir ke otaknya. Intinya dokter lebih mengkhawatirkan calon bayinya karena efek-efek narkotika mungkin mempengaruhi dan pihak rumah sakit akan melaporkan ke pihak rehabilitasi. Di saat Po hendak berjalan kembali ke bangsal, dia berinisiatif membantu seorang anak kecil yang sedang mengambil air. Sesuatu seperti daging keluar bersama air yang mengalir dan sepertinya itu juga hanya halusinasi Po semata. Dia pun berjalan pergi dan sekarang dia bertemu dengan anak kecil yang memegang boneka yang seharusnya berasal dari bangsal yang sama dengannya tadi. Anak itu menunjukkan angka 13 yang dia tulis di baju bonekanya. Apa maksudnya ya? Inspirasi nomor togel nih kayaknya. Pasang A. Habis itu keciduk sama Pak Pol. Karena gak nyambung, masing-masing pun pergi. Po mencari dokter Rudy yang menurut suster dia sedang berada di ruang forensik. Apa itu ruang forensik? Tanya Po. Suster Rese itu menjawab ruang bersalin mungkin. Po merencanakan untuk tidak melanjutkan kehamilannya. Di sana kebetulan ada sesosok janin yang diawetkan. Ketika Po melihatnya lebih dekat, janin itu tiba-tiba membuka matanya. Dia pun kabur dan kini duduk-duduk di tangga. Seorang pria bernama Pipat menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari pusat rehabilitasi narkoba. Pipat adalah pengganti Dusit yang biasa merawat Po dulu. Pipat pun kembali mengingatkan peraturan selama perawatan mengingat perempuan ini sudah lama tidak berkunjung ke pusat rehabilitasi. Po mengatakan dia sudah mendengarkan bahkan ratusan kali dan menganggap Pipat hanya anak baru yang bekerja terlalu bersemangat. Sampailah mereka pada intinya. Pipat pun mendata ulang biodata Po dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dia seperti melihat bayangan seorang lelaki, tetesan darah sampai dengan wajahnya yang terluka. Setelah itu dia berteriak histeris dan kejang-kejang. Malamnya Po merasa terganggu dengan suara tangisan bayi dan seorang perempuan. Tetapi menurut suster tidak ada seorang bayi pun yang menangis. Anehnya suara bayi itu lagi-lagi terdengar sewaktu suster sudah berjalan pergi.
Po pun berjalan di seputar rumah sakit dan sialnya dia bertemu dengan bajingan Ord yang memukulnya sampai nyemplung ke air tadi. Ord kembali mengejar dan menghajarnya. Beruntung ada seorang petugas di rumah sakit itu lewat yang sontak menghentikan laki-laki gila itu. Po terlihat tertekan dengan keadaannya saat ini. Diceritakan kembali dulu kekasihnya meninggalkan Thailand dan pindah ke negara lain karena temannya memintanya untuk menjadi gitaris di sana. Pria itu menyuruh Po untuk tidak menunggunya karena dia tidak akan pernah tahu kapan dia akan kembali dan Po diperbolehkan untuk mencari pacar baru. Enak bener ya, udah nanam benih juga. Po hanya bisa menangis dan meratapi kehamilannya. Kalau udah mumet, ember di sebelah pun jadi sasaran. Suara tangis itu kembali terdengar dan kali ini disertai penampakan seorang wanita. Wanita yang terlihat aneh dengan rambut panjang dan tidak berbusana yang duduk di bawah lantai dengan perut yang besar, juga terdapat luka sobekan menganga di perutnya. Po pun berlari memanggil suster dengan mengatakan ada hantu di bangsal yang terus mengikutinya. Di sana dia bertemu dengan Dr. Rudy yang mencoba untuk menenangkan dan mengantarkan Po kembali ke bangsal. Perempuan hamil itu sudah tidak tampak, yang ada hanyalah pegangan ember yang sudah berubah bentuk menjadi pelampiasan Po. Dokter mengajak Po ke ruangannya dan menasihatinya, jika dia tidak berniat untuk melanjutkan kehamilannya, maka dia akan menyesal dengan mendengarkan suara jantung janin di dalam perutnya. Po meminta izin untuk pulang karena dia merasa tidak betah berada di rumah sakit. Dokter mengizinkan dengan catatan dia harus selalu datang setiap dipanggil dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang menyangkut janinnya. Akhirnya Po pulang diantar oleh Giv, temannya yang juga tinggal bersamanya di apartemen itu. Nah, di saat Po ingin mencuci pakaian, seperti ada sesosok bayangan yang lewat di belakangnya. Ketika Po mencoba memastikan kembali, sosok itu kini sudah duduk di depannya. Po pun tidak dapat melarikan diri, pintu itu terkunci dengan sendirinya. Sosok itu melihat ke arahnya dengan lampu yang hidup mati menambah ketakutannya saat itu. Perempuan itu mengganti-ganti posisi dan semakin dekat dengan Po. Ketika pulang, Giv tampak bersama Pipat, si petugas rehabilitasi yang kebetulan ingin bertemu dengan Po. Giv menemukan Po di kamar mandi dengan reaksi ketakutan. Po kembali dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang tidurnya, Pipat sengaja menyalakan handycam yang mengarah kepada Po hanya untuk merekam tingkah lakunya mengingat dia sering sekali berhalusinasi akhir-akhir ini. Di malam itu, Po terbangun dengan kaki dan tangan yang terikat sedangkan Giv dan Pipat tertidur dengan lelap. Hantu perempuan itu kembali muncul di hadapannya dan memegang perut Po yang entah apa maksudnya. Teriakan Po membangunkan Pipat dan Giv. Terdapat bercak basah di baju Po. Dia pun meronta dan melepas semua tali ikatan dan pergi. Di saat Pipat sedang dibangsal sendiri, ada suara yang memanggilnya Tuan berkali-kali. Po pun mengamuk dan meneriaki hantu itu di tengah guyuran hujan. Hantu itu pun datang sesuai permintaan Po. Dia pun memegang wajah Po dan sekilas gambaran tentang sebuah kecelakaan, 2 orang pria dan seorang perempuan. Kembali ke bangsal. Ternyata yang memanggil Pipat adalah nenek-nenek yang juga pasien yang di sebelah Po. Nenek itu mengatakan wanita yang dirawat itu datang untuk mencari bayinya dan Po mungkin sebagai perantara karena sedang hamil. Wanita itu akan pergi jika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sambung si nenek. Po tiba-tiba menghampiri seorang perawat laki-laki dan memarahinya. Kau kan yang mengambil anaknya, balikin gak? Dan tiba-tiba suara Po berubah dan bertanya, kemana anakku? Po sepertinya sudah kerasukan hantu wanita itu dan terus menanyakan di mana anaknya. Setelah itu kembali lagi Po mengatakan melihatnya di rawa. Mercedes-Benz warna hitam, bayi wanita yang sudah meninggal. Bagaimana Ord bisa berkaitan denganmu? Po melanjutkan pertanyaannya. Perawat laki-laki itu hanya diam terpaku. Po pun kehilangan kesabaran dan mengguncang-guncangkan tubuh laki-laki itu, tapi tetap aja dia hanya mematung sampai orang-orang datang untuk membawanya. Sebelum itu tangan Po menarik kalung yang dipakai pria tersebut sampai terjatuh ke bawah dan pecah. Aduh, cilaka, ini kalung jimat pemberian mak gue padahal. Po pun diantar kembali ke bangsal ditemani oleh Giv. Pipat yang pamit berjalan sambil memutar rekaman handycamnya. Sesuatu yang aneh di mana handycam itu seakan ada yang sengaja mengarahkannya ke tempat lain. Di belakang pun terlihat ada bayangan yang sedang berdiri di belakang pintu. Ah, itu palingan si nenek.
Di hari berikutnya, perawat laki-laki itu datang menemui Ort dan menceritakan apa yang terjadi di rumah sakit, bahwa Po juga mengetahui semuanya tentang rawa itu dan keterlibatannya. Ort menyuruhnya untuk menutup mulut sedangkan dia akan mengurus segalanya. Di rumah sakit, Po mulai mempertimbangkan untuk menjadi seorang ibu. Po juga berencana mencari informasi tentang hantu wanita yang sering memperlihatkan wujudnya dulu. Pipat berkata akan membantunya karena sekarang dia percaya hantu itu ada, jadi bukan sekedar Po yang sedang halu di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Po berkata dia mungkin akan mulai dari rawa Nong Luang. Pipat mengingat seorang temannya yang mungkin bisa membantu. Menurut hasil otopsi, wanita itu dinyatakan mengakhiri hidupnya dengan keinginannya sendiri karena memang tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada pembunuhan. Pada saat itu, warga memprotes proses otopsi. Mereka bilang dia adalah hantu yang mati bersama bayi di dalam kandungan. Itu akan menjadi teror yang menyeramkan menurut kepercayaan setempat. Maka dari itu diputuskanlah bahwa bayi itu dikeluarkan dari mayat ibunya. Tapi anehnya, mayat bayi itu menghilang. Nama gadis itu adalah Sopidan dan panggilannya adalah Mai. Mai adalah anak yatim piatu yang hanya tinggal bersama sepupunya. Hanya itu informasi yang bisa diberikan Pak Pol tentang gadis hamil yang meninggal 2 tahun yang lalu. Untuk lebih lengkapnya, Pak Pol menyarankan mereka untuk mencari artikel di koran-koran tentang gadis tersebut. Koran bekas pun dibongkar. Dari sana mereka menemukan sedikit informasi tentang keberadaan kakek nenek Mai. Pergilah mereka menemui pasangan kakek nenek tersebut dengan mengaku mereka adalah teman Mai. Di sebuah kuil, Po seperti melihat gambaran tentang upacara kematian Mai yang dilakukan pada saat itu. Beberapa orang tampak ngotot untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan mayat Mai dengan mengatakan jika tidak, Mai bisa menghantui mereka. Neneknya hanya bisa pasrah dengan keputusan orang-orang di sekitar. Proses pembedahan pun dilakukan. Jadi yang tadi gue lihat tas di awal cerita itu ternyata adalah perut. Po langsung syok dan pingsan melihat mayat janin yang dikeluarkan dari badan mayat ibunya. Setelah sadar, Po mendengarkan kisah hidup Mai dari kakek neneknya. Seperti yang diceritakan di awal, Mai adalah anak yatim piatu. Ketika meninggal, bayinya bahkan dicuri dan sampai sekarang mayatnya belum dikremasi. Mayat janin itu dikeluarkan malam hari dan paginya sudah menghilang. Di sebuah ruangan, Po menemukan foto-foto Mai sewaktu di kampus dulu dan menanyakan kepada kakeknya siapa pria yang ada di foto itu. Kakek neneknya mengaku tidak tahu. Pria yang pernah dilihat Po dalam mimpinya. Mereka pun akhirnya menghampiri kampus Mai dulu dan menanyakan keberadaan laki-laki yang ada di foto tersebut. Laki-laki itu ternyata adalah dosen yang bernama Tanit. Baru saja Po bertemu dan menanyakan beberapa pertanyaan mengarah kepada laki-laki atau pacar Mai. Seseorang memanggil dosen itu yang akhirnya menghentikan pembicaraan mereka. Sewaktu dosen Tanit pergi bersama istri dan anaknya, hantu Mai tampak berdiri di belakang. Po pun diantar pulang. Ort tampak sudah menungguinya di depan apartemen. Ort pun masuk dan menanyai bagaimana Po bisa tahu tentang malam kejadian 2 tahun yang lalu. Walaupun Po pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan dan mencoba menyerang Ort supaya bisa kabur, lagi-lagi hal buruk terjadi. Gak ada bagus-bagusnya ketemu laki-laki pembawa sial ini, apes mulu. Po kembali diperlakukan kasar dan kali ini dia berencana untuk menghabisi Po karena dinilai terlalu banyak tahu tentang rahasianya. Sekilas wajah Po berubah menjadi wajah Mai yang mengagetkan Ort. Kini hantu Mai yang mengambil alih. Dia muncul dan menghantui Ort. Saking ketakutannya si Bang Jago pun akhirnya terjatuh dari balkon dan metong. Diberitakan Ort dinyatakan mengakhiri hidup di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Menurut saksi sebelum dia melompat dia berteriak ada hantu. Berita itu disaksikan oleh komplotannya. Po yang tertidur seperti bermimpi tentang suatu tempat yang berhubungan dengan Mai dan terbangun. Po mengatakan dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membantu Mai. Tiba-tiba sebuah majalah seperti ditiup angin dan berhenti di halaman gambaran sebuah klub karaoke yang dimana ikonnya terdapat gambar patung kepala unicorn yang sama seperti gambaran yang hadir di mimpi Po. Dia pun menelpon Pipat dan mengajaknya ke klub tersebut. Klub itu tampaknya sudah ditutup permanen. Mereka pun memaksa masuk ke dalam. Tempat yang berantakan dengan sebuah lukisan bayi yang anehnya, lukisan itu seperti mengeluarkan air mata. Po mencurigai lukisan besar itu dan setelah dirobek ternyata benar. Di belakang lukisan tersebut ada sebuah tempat rahasia.
Di waktu yang bersamaan, lilin tiba-tiba padam di tempat perawat laki-laki yang sedang ingin menyalakan dupa. Di dalam dinding itu terdapat sebuah botol yang berisikan mayat bayi yang diawetkan yang dicurigai adalah bayi Mai. Di saat mereka memutuskan untuk pergi, seorang satpam tiba-tiba muncul dan dia pun menceritakan bahwa dia sudah bekerja di sana sejak polisi menemukannya dan mendengar suara tangisan seorang bayi setiap malam. Sang pemilik mempunyai keyakinan bahwa bayi itu dapat membantunya untuk semakin kaya. Bisnis karaoke itu memang semakin maju, tetapi bosnya menjadi serakah dan terjadilah kekacauan. Selagi satpam itu menceritakan kisahnya, di tempat lain perawat laki-laki itu semakin mengalami hal aneh dari tangan yang terjepit sampai penampakan seorang anak kecil di dalam lemari. Sesampainya Po dan Pipat di rumah perawat laki-laki itu, dia langsung merangkak dan meminta tolong agar Po dan Pipat membawanya pergi. Mereka bawa pergi sih, tapi ke kantor polisi. Di sanalah dia menceritakan bahwa Ord adalah seorang yang bekerja mengurusi jenazah. Dialah yang membawa mayat ke rumah sakit, jadi mereka saling mengenal. Suatu hari ada orang berkata kepadanya ada pengusaha luar yang menginginkan mayat bayi yang akan digunakan di barnya karena diyakini dapat memperbanyak pundi-pundi uang. Hubungan dengan Mai adalah saat itu ada seseorang yang memintanya untuk membantu anaknya yang telah mematikan seorang wanita. Perawat laki-laki itu pun menyewa Ord untuk mengambil mayatnya dan dikirim ke rumah sakit paginya untuk diotopsi. Sedangkan dia sendiri dan Ord menginginkan bayi yang dikandung. Mereka pun mengikutinya sampai ke kuil. Pengurus makam sepakat untuk mengambil bayinya. Karena dia meminta uang dalam jumlah yang terlalu banyak, akhirnya Ord pun menghabisinya. Dia mengatakan hanya mayat bayi itu yang diserahkan ke pengusaha tersebut, sedangkan dia menahan arwah bayi itu dan menjadikan benda itu sebagai kalung. Dia beranggapan karena kalung itu dipecahkan oleh Po, maka ibunya kembali untuk membalas dendam. Kasus Mai kembali dibuka dan disiarkan di televisi. Dosen Tanit diduga menjadi tersangka di mana dia pernah menjalin hubungan asmara dengan mahasiswinya. Jadi diceritakan dulu, Mai yang dihamili Tanit disuruh untuk tidak melanjutkan kehamilannya, tetapi Mai menolak dan memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri. Mereka selalu membahas tentang ini sampai pada puncaknya ketika kehamilan Mai yang sudah membesar itu dia terpeleset jatuh dari tangga sewaktu beradu argumen dengan Tanit. Seharusnya pada saat itu Mai belum meninggal, tetapi Tanit menutup mata. Dia dihabisi oleh Ord dan membuangnya ke rawa. Tanit yang sudah tahu kasusnya dibuka kembali dari media berita itu pun menyesali perbuatannya dan mengakhiri hidupnya dengan pistol yang sudah disiapkan dari awal. Tanit meninggalkan sepucuk surat yang mengakui semua perbuatannya kepada Mai. Semua telah berakhir. Po juga akhirnya mempertahankan bayinya. Suatu hari dia ke rumah sakit dan bertemu Dr. Rudy untuk memeriksakan kehamilannya. Tidak seperti biasa, Dr. Rudy tampak dingin. Dia menyuntikkan cairan yang dia bilang vitamin ke Po dan menceritakan kisah hidupnya di mana dia mempunyai 2 anak. Anak perempuan dan suaminya meninggal dalam kecelakaan dan tinggal satu-satunya anak laki-lakinya. Dokter berkata, entah apapun itu aku akan berusaha melindungi anak laki-lakiku. Tetapi karena kau datang dan mengungkitnya kembali, lalu menyebabkan kematiannya. Ternyata Dr. Rudy ini adalah mamanya si Tanit. Po mulai mimisan dan merasa tidak berdaya. Jadi obat yang disuntikan dokter itu adalah narkoba yang akan membuat Po merasa lumpuh sementara. Suster yang mendengar suara ambruk Po segera datang dan membantunya untuk duduk. Po memberikan isyarat dan ketika suster itu berbalik, dia dihantam oleh dokter dan pingsan. Dokter merencanakan hal buruk dengan membawa Po ke rooftop. Dia ingin mendorong Po ke bawah dan men-setting seakan-akan Po loncat dengan keinginan sendiri di bawah pengaruh narkotika. Hantu Mai muncul dan malah didamprat sama mak-mak sakti ini. Air mengalir dari hantu Mai dan mengenai kabel yang akhirnya menyetrum Bu Dokter dan jatuh ke bawah. Po yang masih gelantungan diselamatkan oleh Pipat dan suster yang datang tepat waktu. Satu hal lagi, ternyata nenek-nenek yang di bangsal yang berbicara dengan Pipat itu tidak pernah ada. Rekaman di handycam itu merekam Pipat yang berbicara dengan ranjang kosong pada saat itu. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.